Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi nih bersama saya Quratul Aini dengan NPM 5021009 dari Universitas PGRI Silampari Kota Lubuk Linggau dengan program studi PGSD dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya di sini ingin sedikit berbagi ilmu nih dengan teman-teman sekalian dan sekaligus memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak kita, Bapak Dr. Leo Charlie, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan atau yang selalu terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira pernahkah teman-teman merasakan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar? Yap, benar sekali. Permasalahan lingkungan saat ini terjadi tidak hanya di negara Indonesia, namun terjadi di seluruh dunia. Permasalahan lingkungan dapat terjadi karena adanya faktor alam maupun aktivitas manusia. Lalu selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa saja permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita? Baiklah, hari ini kita akan bahas beberapa permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita yang mengancam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada pencemaran air. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu, yang kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan sebuah kondisi di mana udara tercampur dengan zat lain atau unsur lain yang mengakibatkan kondisi buruk pada udara, menjadi tidak layak atau bahkan membahayakan untuk digunakan oleh makhluk hidup. Bukan hanya manusia saja yang terkena dampak oleh pencemaran udara ini, namun pencemaran udara ini merupakan salah satu faktor pengganggu ekosistem dari kehidupan. Kemudian, yang ketiga ada kerusakan hutan pada awal abad ke-20. Luas area hutan di dunia mencapai 5 miliar hektar, akan tetapi mengalami kerusakan yang sangat besar di beberapa belahan dunia, sehingga luas hamparan hutan terus menurun, dengan perkiraan laju kerusakan mencapai 7 juta hektar per tahun. Lalu, tingkat kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan telah mencapai 2-3 juta per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang laju kerusakan hutannya setiap tahun sangat tinggi. Lalu kemudian yang keempat ada kerusakan ekosistem laut. Pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan kimia dan bahan peledak masih menjadi tradisi bagi beberapa nelayan di Indonesia. Tentu hal tersebut dapat merusak ekosistem laut, terutama ekosistem karang. Seperti yang diketahui, terumbu karang merupakan potensi alam yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah untuk menetapkan peraturan mengenai pemakaian bahan peledak dan bahan kimia demi menjaga kelestarian ekosistem laut. Lalu yang kelima, berkurangnya daerah resapan air. Tidak adanya daerah resapan air bisa menyebabkan berbagai hal yang tidak diinginkan akan mudah terjadi, seperti terjadinya banjir, air akan meluap karena tidak adanya tempat penampungan, dan juga kekeringan di kemudian hari. Daerah resapan air merupakan hal yang sangat penting yang bahkan harus ada di setiap wilayah. Kita perhatikan dulu di sekitar jalan raya, apakah masih ada kita melihat atau kita temukan pada lahan yang ditanami pohon atau minimal rumput. Permasalahan sampah di Indonesia memang menjadi masalah yang sangat serius yang perlu segera diatasi. Beberapa faktor penyebab masalah sampah di Indonesia antara lain tingginya pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang tidak terkendali, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di daerah-daerah.
Akibat dari masalah sampah yang menumpuk ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat yang terganggu, dan merusak keindahan kota. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia, antara lain, yang pertama, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi produksi sampah yang berlebihan. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketersediaan dan efektivitas fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir, tempat pemilahan sampah, dan fasilitas daur ulang. Kemudian yang ketiga ada mendorong penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan sampah seperti pengelolaan sampah organik yang menjadi pupuk kompos dan pengelolaan sampah non-organik yang menjadi bahan bakar alternatif. Kemudian yang terakhir ada menjalin kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengatasi masalah sampah secara bersama-sama. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mengurangi masalah di Indonesia secara signifikan dan menjaga kebersihan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, ada berkurangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini merujuk pada keberagaman spesies makhluk hidup yang ada di bumi. Berkurangnya keanekaragaman hayati terjadi ketika spesies-spesies ini menghilang secara alami atau karena aktivitas manusia, seperti perusakan habitat alami, perburuan berlebihan, perubahan iklim, dan pengenalan spesies invasif. Hal ini dapat memiliki dampak serius pada ekosistem di seluruh dunia. Berkurangnya keanekaragaman hayati dapat berdampak pada lingkungan hidup kita. Kehilangan spesies-spesies tertentu dapat mempengaruhi rantai makanan dan lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, berkurangnya keanekaragaman hayati ini dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia karena banyak spesies yang menyediakan makanan, obat-obatan, dan bahan-bahan penting lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan memperkuat konservasi spesies-spesies yang terancam punah, mengurangi populasi dan perusakan habitat alami, serta mempromosikan praktik-praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati dengan melakukan tindakan-tindakan kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilih produk yang ramah lingkungan, dan mendukung organisasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. Lalu yang kedelapan ada penipisan sumber daya alam akibat penggunaan bahan bakar fosil. Ini merupakan masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam terbentuk secara alami selama jutaan tahun, dan ketika digunakan dalam jumlah besar, maka mereka akan habis dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, seperti emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang dapat menyebabkan perubahan iklim, kenaikan suhu global, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Kemudian, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib tahu cara untuk mengatasi masalah penipisan sumber daya alam dan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, ada mendorong penggunaan sumber daya energi seperti tenaga surya, tenaga angin, dan energi hidro. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperpanjang masa penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di sektor transportasi dengan meningkatkan penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan, seperti kereta api, bus, dan sepeda. Ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperpanjang masa penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian yang ketiga ada mendorong inovasi teknologi untuk menghasilkan bahan bakar fosil yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti bahan bakar hidrogen dan biofuel. Kemudian yang keempat ada mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terhadap penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik ataupun bangunan hijau. Yang terakhir ada mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan cara-cara menghemat energi.
Dengan mengubah perilaku kita sehari-hari, kita dapat membantu memperpanjang masa penggunaan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif penggunaan bahan bakar fosil pada lingkungan dan kesehatan manusia. Yang terakhir, ada global warming ataupun pemanasan global. Global warming ini merujuk pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida di atmosfer. Gas-gas ini membiarkan radiasi matahari masuk ke atmosfer bumi, namun menahan radiasi yang dipancarkan kembali oleh bumi, sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat. Peningkatan suhu global ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan, termasuk peningkatan suhu laut, naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan penurunan kualitas udara. Selain itu, pemanasan global juga dapat mempengaruhi kehidupan manusia, seperti penurunan ketersediaan sumber daya air dan pangan, meningkatnya resiko bencana alam, dan meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah-wilayah yang terkena dampak. Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat adaptasi terhadap dampak pemanasan global warming telah menjadi fokus penting bagi negara di seluruh dunia. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini adalah permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan saat ini menjadi masalah yang sangat serius dan juga membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meminimalisir permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan. Antara lain, yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa menggunakan kantong belanja kain ataupun tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, menggunakan botol minum ulang, dan menghindari penggunaan bahan plastik sekali pakai seperti sedotan, piring, gelas, dan peralatan makan lainnya. Kemudian, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, seperti sepeda ataupun kendaraan ramah lingkungan lain, contohnya mobil listrik ataupun hybrid untuk mengurangi polusi udara. Kemudian menghemat energi, mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan menggunakan bola lampu hemat energi, dan memasang panel surya di rumah ataupun gedung. Kemudian, mengelola sampah dengan benar, memilah sampah organik dan non-organik, mendaur ulang sampah, dan menggunakan bahan organik sebagai pupuk. Kemudian, mendukung produk ramah lingkungan, memilih produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan, misalnya produk dengan label lingkungan ataupun produk daur ulang. Yang terakhir ada menanam pohon. Menanam pohon dapat membantu mengurangi polusi udara dan memberikan manfaat lingkungan lainnya seperti mengurangi erosi dan memperbaiki kualitas air. Upaya ini, jika dilakukan oleh masyarakat secara konsisten, dapat membantu meminimalisir permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan kita. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Selamat berjumpa di video selanjutnya.